Pernah mendengar, Abang pernah mengusulkan masalah ganja untuk kebutuhan ekspor untuk peningkatan devisa negara. Apa maksudnya? Ide dan gagasan saya harus diketahui bahwa ganja di dunia yang sudah maju seperti Amerika, Kanada, Spanyol, Thailand, bahkan Malaysia lagi di dalam penelitian. Katanya ganja ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan medis, untuk kebutuhan dunia pengobatan. Abang terpikir, bagaimana dengan Indonesia? Sementara di Indonesia, tumbuhan herbal ini, karunia Allah ini tumbuh begitu subur. Di Aceh contohnya, dan bahkan ada di beberapa provinsi yang lain. Katanya ganja di Indonesia, di Aceh, itu berkualitas tinggi. Kenapa tidak ganja ini kita penuhi permintaan daripada dunia-dunia yang sudah mengembangkan laboratorium bahwa ganja bisa dijadikan sebagai kebutuhan medis, otomatis pasti mendatangkan devisa negara yang sangat banyak. Nanti yang tanam ganja itu siapa? Nah, itu dia yang teramat penting di sini adalah kita harus melihat secara lebih jauh. Kalau di Indonesia sekarang ganja itu kan digolongkan menjadi golongan narkotika nomor 1. Di dalam Undang-Undang nomor 35 Undang-Undang nomor 35 pasal 8 ayat 1 bahwa ganja itu dimasukkan ke dalam golongan 1 tidak boleh menjadi kebutuhan farmasi ataupun kebutuhan medis ataupun kebutuhan obat. Jadi yang diekspor maksud Abang Rafli itu apakah barangnya ganja atau diolah dulu di Indonesia? Nah, itu tinggal nanti kita buat semacam diskusi yang produktif, melibatkan berbagai macam berbagai macam institusi. Tapi yang pertama sekali adalah yang terpenting di sini tentang undang-undang tadi. Yang kedua, bagaimana para pakar, para ahli ya mengkaji, buat kajian ilmiah. Nah, dikaji lebih dalam bagaimana dengan kemanfaatan ganja ini. Kalau menurut jurnal-jurnal di dunia mengatakan bahwa ganja ini sangat bermanfaat dan sangat mendatangkan devisa negara. Jadi ketika isu ini meledak, Abang tidak merasa cemas nanti misal Abang dipelintirkan bahwa mendukung legalisasi ganja? Begini dia, sekali lagi ingin saya sampaikan, legal yang kita maksud bukanlah legal ditanam sesuka hati oleh masyarakat. Masyarakat bisa menanam di kebun, buka kebun sendiri, kemudian dia merawat sendiri, kemudian dia itu memanen sendiri, menjual sendiri, kemana dibawa suka hati. Itu liar namanya, itu namanya penyalahgunaan. Makanya selama ini penyalahgunaan itu kita harus terdepan untuk memberantasnya. Tidak boleh penyalahgunaan. Kita jauh hari sudah melakukan kampanye bahaya daripada penyalahgunaan ganja tersebut. Jadi upaya pencegahan jika itu dilegalkan gimana? Begini, setelah diatur regulasi yang khusus, undang-undang yang khusus, ya pelaksanaannya secara khusus, pengamanannya secara khusus, juga pemasarannya secara khusus. Siapa yang melakukan itu? Negara. Bukan dilepas begitu saja, bukan legal begitu saja, itu tidak boleh. Jadi, kalau itu sudah pasti tidak boleh. Saya sangat-sangat tidak bersepakat. Nanti kan masyarakat memahami negara tanam ganja untuk peningkatan devisa boleh, rakyat tanam ganja ditangkap. Jadi gimana tuh? Dia ibarat seperti ini. Coba dilogikakan sebenarnya seperti dunia pertambangan misalnya. Tambang dikelola oleh negara, diberi izin oleh negara, itu boleh. Tapi tambang liar nggak boleh. Di situ aja logikanya sudah masuk. Apalagi dengan ganja. Nah, dengan ganja ini, kalau negara yang kelola, kalau negara yang membuat sebuah sistem yang rapi, kenapa tidak? Tapi hari ini yang terpenting itu lagi dia.
segala institusi yang terkait dengan ganja ini, dengan tumbuhan herbal ini, duduk dulu di dalam sebuah diskusi yang produktif. Bang Rafli juga pernah menyebutkan kalau ganja Aceh itu nomor 1 di muka bumi ya. Dasarnya apa tuh? Katanya seperti itu. Makanya di sini butuh penelitian secara komprehensif, secara menyeluruh, supaya nanti ada satu kesimpulan bahwa ganja Aceh ini benar nggak, ganja Indonesia ini, wabil khusus di Aceh, benar nggak kualitasnya itu nomor 1. Kalau memang betul dia itu nomor 1, kita pastikan ganja kita pasti diminati oleh pasar-pasar dunia. Jadi kalau sudah diminati oleh pasar-pasar dunia, dikelola oleh negara secara baik, ya kan? Insya Allah luar biasa menambah devisa negara. Jadi yang terakhir Bang, Indonesia Ya. pada umumnya memahami ganja itu adalah haram, sama dengan di Aceh kalau dilihat bir. Untuk membangun kesadaran masyarakat secara luas bahwa manfaat ganja itu banyak, bagaimana nanti memahami bahwa ganja itu bisa Kembali pada pertanyaan tadi, haram. Makanya di sini saya bilang, kalau ruangnya pertanyaannya tentang haram, itu ranahnya ranah para ulama. Ulama juga harus memutuskan secara arif dan bijaksana, melihat tingkat ataupun kadar muzarat ataupun kemaslahatannya. Ya, di sini nggak ada klaim-klaim. Di sini terbuka bagaimana hari ini kita membuka cakrawala pikir kita, membuka hati kita secara luas. Kenapa negara-negara yang sudah maju, negara-negara yang sudah bisa menjadikan ganja ini kemanfaatan yang sangat luar biasa. Dasar pemikiran saya situ saja. Jadi apalagi hari ini perlu diketahui perjanjian dagang dengan beberapa negara yang sedang kita prakarsaya ini, yang sedang bahkan sudah diputuskan dengan beberapa negara Eropa, ini kan menjadi ruang bagi kita untuk menyediakan produk-produk unggulan kita. Nah, hari ini ketakutan nggak kita kalau hari ini misalnya perjanjian dagang ini hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar konsumtif. Kita hanya terima begitu saja ekspor dari negara luar. Kita impor, kita terima terus. Sementara negara kita mau jual apa? Baik Bang, satu lagi Bang. Ada beberapa orang yang menyampaikan ya, walaupun secara diskusi, kalau lentuman isu yang Bang angkat heboh itu ada semacam titipan atau konspirasi. Apa itu? Gimana pandangan Bang? Begini ya, wallahi ya, saya itu berusaha dan belajar selalu mengikuti apa yang menjadi semangat kebenaran daripada diri saya. Termasuk dalam dunia politik, saya menjadi anggota DPD RI, saya tidak coblos diri saya sendiri. Saya coblos orang lain, jadi juga saya DPD RI.